kita lagi cek semuanya. Mahal-mahal semuanya. Guys, akhirnya kita tentuin pilihan. Selamünaleyküm guys. Hari ini kita mau urus izin tinggal Haris guys. Jadi sekarang OTW. Ini karena kota Diyarbakır tidak ramai, jadi hari Jumat saya daftar, hari Senin langsung interview. Siap semua dokumen saya, dokumen Haris juga. Yuk kita pergi. Ya guys, kita udah sampai di tempat imigrasi ya, kantor imigrasi. Kayak kantor imigrasi gitu, di tempat untuk ambil izin tinggal saya. Panas tapi dingin, karena anginnya dingin ya. Oke, kita jadwal reservasinya itu jam 1 dan sekarang memang lagi istirahat. Ada sekitar 30 menit. Nah, bisa dilihat di sana juga ada beberapa orang yang nunggu. Mereka juga kayaknya kebangsaan Arab gitu, bisa jadi dari Suriah, lagi ngurus juga. Nah, kami duduk di sini karena sekarang lagi panas ya, tempat duduk sini panas. Ya, kita di sini kayak piknik. Koş! Koş! Ya guys, sekarang saya ada di rumah pamannya Rusen, lagi tunggu Ronya. Ronya kemarin nginap di sini sama sepupu Rusen. Kebetulan mereka beda umur sekitar 5 tahun, jadi kawan akrab ya, bestinya Ronya di sini. Jadi Ronya selama di Diyarbakır sering nginap di sini. Dan kompleknya dekat dengan komplek kita, jadi nggak terlalu jauh, sekitar 5 menit kalau naik mobil. Kalau jalan kaki mungkin sekitar 20 menitan. Kemarin kita udah ngurus KTP saya untuk tinggal di sini atau izin tinggal. Kalau di Indonesia itu namanya KITAS, kartu izin tinggal sementara. Di sini namanya ikamet. Jadi saya udah ngurus, alhamdulillah hari ini sudah keluar dan sudah dikabulkan, tinggal tunggu fisiknya aja. Nah, kenapa saya perlu ngurus itu? Karena kemungkinan besar saya tinggal di sini kan lama, jadi wajib ngurus itu guys. Kalau cuma pakai visa maksimal 3 bulan. Sebenarnya pengurusan itu makan waktu sehari kalau lengkap semua berkas. Kebetulan di hari pertama kita pergi banyak berkas yang belum lengkap, ada 4 berkas yang belum lengkap, dan ada pembayaran visa karena saya masuk kemari tanpa visa. Ternyata kalau harus buat ikametkah itu butuh visa 3 bulan. Jadi buat kalian yang mau ngurus ikametkah, pastikan kalian ngurus visa 3 bulan dulu di Jakarta baru kedatang kemari, karena kalau ngurus ke kemari bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak. Kebetulan karena saya ngurusnya di Diyarbakır walaupun kota besar tidak banyak warga asing di sini, jadi mereka izinin saya untuk bayar visa di sini. Kalau peraturan sebenarnya itu kalau kita nggak punya visa 3 bulan, saya harus pulang ke Indonesia lagi guys. Pulang ke Indonesia ngurus visa 3 bulan baru masuk lagi Turki, baru ngurus. Alhamdulillah di sini dibantu sama PNS-nya di sini ya, kantor imigrasinya di sini. Cuman ada kendala juga. Sistem di Turki itu kayak nggak jelas gitu guys. Jadi kemarin kami udah bayar, kayak ada bayar visanya di online. Ternyata pas kita bayar ke kantor lain, ternyata di situ dibayar lagi hal yang sama. Jadi kita double bayar. Dan kalau mau ambil kembali atau kayak mau retur uangnya, butuh proses yang sangat lama. Artinya kita hampir dipastikan rugi ya. Kalau dikalikan itu sekitar 3.000-an lira, 3.500 lira. Jadi lumayan banyak ya. Kalau dirupiahkan boleh dilihat di kurs di Google. Jadi kayak ketipu sedikit lah kita ya kalau pengurusan visa di sini. Ya apa boleh buat, karena kita juga buru-buru, kita nggak punya waktu. Mana kita harus buat izin tinggal di Ankara, cuman karena kita nggak ada waktu, akhirnya kita buat izinnya di sini, alamat orang tuanya Rusen. Kalau sebenarnya itu nggak bisa guys, kita harus ke Ankara dulu baru bisa buat. Jadinya karena keterbatasan waktu, jadi kita harus buat ikamet di sini nanti. Karena kebetulan di Diyarbakır ini warga asing yang nggak banyak, bisa jadi mereka bakal survei ke rumah. Benar nggak keluarga ini tinggal di sini? Benar nggak mereka ini suami istri? Jadi banyak kontrol ya kalau di Istanbul. Ngurus di Istanbul tuh nggak ada kontrol ke rumah guys, karena dulu kami 8 tahun yang lalu kita buat nggak ada kontrol ke rumah. Cuman bedanya kalau kita buat di kota besar kayak Istanbul, Ankara atau kota-kota besar lainnya yang banyak warga asing, itu bakal makan waktu yang lama. Misalnya kayak saya ini ngurus hari Jumat terakhir kemarin, 3 hari udah selesai. Jadi seperti itu ya. Merhaba guys, selamat pagi. Hari ini kita masih di Diyarbakır, tapi kita makin dekat untuk berangkat ke Ankara guys, karena beberapa hari lagi kita bakal pindah ke Ankara. Jadi agenda hari ini kemungkinan besar kita bakal mau lihat-lihat mobil guys ya, karena kita butuh mobil di sini. Walaupun transportasi umum di Turki itu udah memadai, cuman karena kita punya 2 anak, terus istri juga banyak kerjaan yang harus ngantar-ngantar barang gitu, jadi kita butuh mobil pribadi. Insya Allah hari ini kita mau pergi lihat mobil sama Bilal.
Dan ini pagi ini kita mau sarapan di rumah aja karena nggak ada waktu untuk sarapan di luar. Jadi kita sekarang mau pergi sama Matt beli roti. Ya Matt ya? Beli roti kita ya. Ya kita kalau beli roti di sini di Feren, kalau kita bilang kayak baker gitu, bakery ya. Kalau di Indonesia itu bakery mungkin namanya. Di sini namanya Feren. Kita bakal beli egg mac sama mungkin poaca untuk sarapan di rumah. Karena kalau sarapan tanpa roti itu nggak sah ya guys ya. Karena di sini nggak pakai nasi kalau sarapan. Kalau untuk makan siang, makan malam bisa ditolerir kalau nggak ada roti. Kita bisa pakai nasi. Tapi kalau untuk makan untuk sarapan itu wajib ada roti. Jadi sekarang kita mau belanja roti dulu. Kita tinggal jalan kaki sebenarnya sekitar 5 menit dari sini. Ya sambil nikmati udara pagi. Kalau di sini pagi masih nggak terlalu panas karena masih musim panas. Tapi kalau di atas jam 12 sampai jam 4 sore itu cuaca agak panas ya kalau untuk jalan-jalan. Jadi kalau jalan-jalan tuh enaknya pagi sama malam. Kalau malam itu semua orang bakal keluar. Nah, kita sebenarnya di Diyarbakir ini ada mobil juga guys, punya mertua ya. Ini mobil kita, yang ini mobil Bilal. Nah, sekarang kita mau jalan dulu dari sini ke bakery. Kita rencana mau beli mobil yang kecil aja guys. Rencananya yang udah kita lihat di situs web itu mobil tipe sedan gitu guys. Jadi mobil di Turki itu harganya 3 kali lipat lebih mahal daripada harga mobil di Indonesia. Misalnya di Indonesia itu 200 juta kita udah bisa dapat mobil bagus atau mobil baru, kayak LCGC, kayak Agia, mungkin Alia itu sudah dapat di Indonesia. Tapi kalau di sini 200 juta itu mungkin hanya dapat mobil tahun 2012-an dan itu pun mobil manual. Kalau mobil otomatis di sini mahal guys. Di sini kenapa mahal? Karena Turki itu hiperinflasi dan pemerintahnya benar-benar gila-gilaan dalam menaikkan harga pajak. Jadi kalau kita beli mobil di sini, pajaknya itu bisa jadi sama dengan kita beli 2 mobil baru untuk pemerintah. Jadi harganya bisa 3 kali lipat harga di Asia. Nah, misalnya harga mobil baru rata-rata itu 1,5 juta lira. Jadi bisa dikalikan kurs 490 atau 500-an lebih mudahnya. Jadi segitu harga mobil baru di sini. Kalau mobil bekasnya itu sekitar 200 sampai 300 juta. Di sini itu kayak untung-untungan guys. Kalau kita beli mobil bekas itu, karena kebanyakan mobil di sini itu hampir 80% itu pernah mengalami kecelakaan parah ya. Karena memang walaupun Turki ini lalu lintasnya lebih teratur, cuman mereka itu punya kebiasaan itu ngebut. Jadi kalau sekali kecelakaan itu pasti parah guys, kecelakaannya bakal ngerusak mobil parah banget. Jadi di sini itu kalau mobil bekas itu dia ada kayak dokumen dari bengkel yang nggak bisa dimanipulasi. Jadi kita bisa lihat dokumen itu, namanya expertise. Nah kalau ada dokumen itu kita bisa lihat mobil itu pernah kecelakaan, pernah servis di mana, pernah ganti oli di mana. Jadi ada ininya ya, ada riwayat historinya. Jadi kita nggak bisa nipu. Nah dari rata-rata histori yang ada itu rata-rata pernah kecelakaan semua. Jadi kita kesulitan kita cari mobil yang betul-betul jarang kecelakaan ataupun jarang dimodif itu susah di sini. Makanya kebetulan kita punya Bilal di sini, ada Bilal. Jadi Bilal dia mengerti. Kita udah berapa kali lihat modelnya dan berapa kali nelpon. Akhirnya kita tentuin satu model dan hari ini kita mau lihat modelnya guys. Nah ini dia guys Ferennya, tempat jual kue roti. Lihat dibakar pakai kayu dan itu tempatnya. Sekarang kita mau beli roti dulu guys di dalam. Di sini dia guys buatnya. Jadi masih fresh nih guys ya. Ya guys, kita udah beli roti. Jadi saya beli 4 roti kecil ya, poaca namanya. Dia agak manis kayak roti Indonesia yang bedanya teksturnya lembut, dan satu lagi roti yang keras. Dan ini dimakannya sama lauk-lauknya ya. Bisa jadi lauknya itu kayak sele, telur atau patlejan atau biber itu cabai, terong yang digoreng, semuanya bisa dimakan pakai roti. Jadi kalau nggak ada roti itu
sarapan kita nggak sah guys di sini, makanya wajib ada roti. Kebetulan dekat ya, dekat rumah seperti saya bilang tadi. Ini kita sambil jalan tadi udah selesai sampai 5 menitan dekat. Jadi di mana-mana di Turki itu di semua komplek itu pasti ada yang jualan roti. Itu wajib ya, itu kayak apa, toko wajib tuh kalau di daerah Turki. Sama masjid ya, satu lagi. Kalau masjid juga di mana-mana pemerintah itu kalau bangun satu tempat itu pasti bangun masjidnya dulu. Jadi di komplek ini juga ada masjid yang besar. Rata-rata masjid itu sekitar 10 menitan lah jalan kaki ya kalau dari komplek. Jadi kalau di Diyarbakır seperti ini guys, kami kebetulan rumah mertua itu letaknya tepat di pusat kota. Artinya memang di tengah-tengah kota Diyarbakır ya. Tapi kota barunya, karena kota lama itu agak jauh dari sini, sekitar 1 jaman kalau kita naik bus umum. Kalau kita naik mobil pribadi itu sekitar 30 menitan. Jadi ini kota barunya. Nah, di sini semua gedung-gedungnya gedung-gedung baru ya, dan apartemen rata-rata guys. Jadi nggak ada rumah yang di tanah. Kalau rumah yang villa itu jauh dari kota, karena di sini semua rata-rata apartemen. Nah, sekarang kita balik ke rumah dulu, kita sarapan dulu. Nih udah beli rotinya sama Mer. Ronya sama Rushen lagi siapin makanan di atas. Bilal juga ada di rumah. Nah, kita lanjut lagi videonya guys. Ini di apartemen kita, sekitar 13 lantai. Ini juga apartemen tetangga. Jadi di apartemen kita ini ada 2 blok dan fasilitasnya udah cukup lumayan lengkap di sini. Cuman minusnya tinggal di apartemen gini karena ada kolam renang, ada security. Jadi ada biaya bulanannya lagi guys, sekitar 4.000 lira sebulannya. Jadi sekitar hampir 2 jutaan itu hanya untuk biaya bulanan ya. Kalau untuk biaya sewa di sini sekitar 30.000 lira per bulannya. Jadi sekitar mungkin 15 jutaan kalau untuk sewanya di sini. Jadi kalau kita akhirnya pilih di Ankara karena memang harga sewa di Ankara itu setengah harga sewa di sini. Di sini memang rata-rata harga sewa segini yang di kota, makanya kita sekarang pindah ke Ankara guys. Dan kita naik ke atas dulu. Ada ya, di sini ada 2 lift, yang satu besar, yang satu kecil. Biasanya yang satu ini kalau ada anak-anak naik sepeda bisa pakai lift itu. Kita lagi lihat mobil guys. Ini mungkin opsi yang pertama, Hyundai. Sekarang kita mau lihat sama Bilal. Iya, kita lihat dulu yang mana, karena kita ada beberapa opsi. Sekarang kita lihat dulu ya. Ini kita lagi cek semuanya. Ya, kebetulan yang dapat yang versi manual, karena versi otomatik kebetulan harganya semua mahal. Yuk kita beli mobil baru di Turki, mahal-mahal semuanya. Karena mobilnya baru tapi second. tapi mahal. Kenapa mahal? Karena pajak. Pajak banyak sekali di Turki guys. Ya. Jadi Bilal yang lebih ngerti, mobilnya bagus ya. Mungkin kilometernya mungkin sekitar 150. Ya, kita coba sekarang guys. Kalau memang Niye değiştireyim ki? Kalsa olur ama. Mobilnya agak berdebu karena lagi musim panas, debu di mana-mana. Kita tes drive dulu. Keliling-keliling Diyarbakır. Ya, tipe mobilnya hatchback guys, jadi agak lebar dan bagasinya juga agak lebih besar daripada sedan. Tapi Bilal vallahi güzeldir ha. kita lihat dulu. Güzel sürüşmüş. Jadi kata Bilal kalau mobil ini gampang dijualnya guys. Jadi kalaupun kita mau ganti model yang lain lebih gampang dijual daripada Orijinal koltuğu. model-model yang lain. Evet belli. Sebenarnya target kita beli mobil yang di depan itu guys, Bastırma VW gidiyor yani ya. Polo, tapi Bastırma untuk saat gidiyor. ini uang kita belum Hani cukup. gidiyor değil mi? Airbag falan her şey okey. Araba kazasız. Sadece kilometresi yüksek. Kilometresi 150 bin bir şey değil yani ya. Peki Bilal, Aslan Dimana-mana kaçıncı ada kişidir bu arabaya alan? masjid. İki. Biz 3 olacağız. Yok hatta sen 2 olacaksın. Devre Hasan Bedeli. Guys, ini dia mobil kedua. Kita mau beli mobil seperti ini guys. Nah, yang tadi udah kita coba, sepertinya agak kurang pas di saya karena memang saya nggak terbiasa dengan sistem manual yang ke depan.
sulit jelasinnya, tapi kita lihat yang gini, ini model kedua. Jadi kita tes juga yang ini. Ini dia mobilnya guys. Ini keluaran 2020 ya. Jadi yang tadi itu 2017, ini 2020. Harganya sama. Jadi dia ada 6 model juga. Ini Fiat keluaran Italia. Kalau yang tadi Hyundai nggak ada di Indonesia. Guys, mahal. Mahal kan? Indonesia murah. Murah. Kalau harga segini mungkin di Indonesia mobil baru ya. Mobil baru dan bisa HRV gitu. Ya, sekitar mobil HRV lah. Yang baru. Kalau Bilal bilang yang tadi lebih bagus karena Korea punya. Tapi Haris ini. saya belum tahu ya karena Ini punya apa? Punya siapa? punya Italia. Kalau Italia. kalau dibilang sama Bilal tadi kualitasnya bagus yang Korea katanya. Iya. Tapi Korea seperti Mitsubishi bagus juga. bagus, tapi kalau Mitsubishi kata ayah Rusen agak susah cari ininya, suku cadangnya, jadi parca Tapi susah. dia di sini Gampang. Nah, cepat jual juga. Kalau Ya. mau jual cepat kali. Ini gampang jual juga, mungkin agak jatuh harganya, dan ini mobilnya kayak baru gitu, pemakaian dan kilometernya masih rendah. Kalau ini 54.000, yang tadi 150.000. Jadi Ini lebih rendah ya. harganya sama kan? Harganya sama. Cuman 5 juta beda. Ya, 5 jutaan bedanya. Tapi jadi- kalau kata ayah Rusen bagus, beda 5 juta tapi jarang servis. Daripada nanti beli yang murah. Tapi Kia servis atau ini servis selalu? Kalau servis kayaknya sama-sama murah, cuman kualitas nggak tahu ya. Kualitas aku tidak mengerti. Sama. Artinya apa kualitas? Karena di Indonesia nggak ada Fiat ya, makanya kalau ada Fiat di Indonesia tuh Ferrari yang model mahalnya. Oh, Kalau ya. ini model Selebgram murahnya. Indonesia. Iya. Oke. Kalau selebgram Indonesia Ferrari, Lamborghini. Tidak. Di sini tidak. Sini Ah, ya udah. Di mana-mana ada kawan Bilal ya udah datang. Iya. Di mana-mana ada kawan Bilal, di mana-mana. Ya, oke, kita mau cek mobilnya. Mobilnya kayak baru gitu, masih baru ya, paling ada lecet-lecet yang gini, kecil. Ya, insya Allah nggak ada masalah guys, kita lihat lagi guys. Guys, akhirnya kita tentuin pilihan. Kita beli mobil yang terakhir kita lihat, yang Fiat tadi. Karena memang mobilnya masih baru, seperti baru, memang terawat. Jadi sekarang kita ke notaris. Nah, di Turki kalau jual beli mobil tuh wajib di notaris. Kalau di Indonesia nggak perlu ke notaris. Kenapa tidak perlu? Nggak perlu karena nanti Tapi penipuan bisa penipuan. karena nanti waktu ganti plat di polisi langsung ke polisi. Ya, alhamdulillah nggak ada uang notaris ya di sana, jadi lebih murah. Nah, kalau di sini ada uang notaris lagi ya, kita harus ke notaris pemerintah. Apa? Bu 4.000 TL expert bakacağız ya. Oh, di sini juga ada uang ekspertis. Jadi nanti ada kayak tim ahli gitu untuk cek ada rusak atau enggak. Nanti ada dokumen, nanti mobilnya ada kendala apa di situ terlihat semua, tapi kita nggak pakai karena memang mobilnya masih baru. Kita percaya aja sama orangnya. Karena seperti saudara kawan. Iya, jadi kita sekarang ke notaris, kita jual belinya di sini guys. Sayang sekali guys, ternyata pas kita udah sampai notarisnya udah tutup karena memang udah telat sekitar setengah jam ya. Kalau dibilang nggak, kalau kita minta bantu juga nggak bisa, katanya kalau kita urus sekarang kena denda nanti mereka, jadi mereka suruh balik hari Senin. Jadi kita insya Allah hari Senin pagi kita balik kemari. Tapi hari ini saya udah kirim uang. Ya, jadi kita udah kirim DP uang mukanya, insya Allah ya DP, down payment. Kalau di Indonesia uang muka. Jadi insya Allah tuh mobil udah kita kunci. Jadi insya Allah itu jadi mobil kita untuk pergi ke Ankara. Nanti kita insya Allah naik ke Ankara tuh naik mobil itu sama Bilal. Karena saya baru pertama kali jalan ke Ankara karena berbahaya kata orang di sini. Pasti. Makanya kita sekarang insya Allah hari Senin kita beli. Mungkin hari Selasa atau Rabu kita ke Ankara ya. Seperti itu ya. Kita lihat dulu nanti kondisinya gimana. Karena saya juga masih tunggu Kimlik atau KTP saya di sini. Karena kalau harus ambil langsung ke kantornya, kita mungkin bakal tunggu itu siap dulu. Karena nggak pulang pergi. Jadi nomor sama siapa? Hah? Surat siapa? Surat apa? Surat-suratnya. Surat-suratnya atas nama Rusen. Jadi kita selama ini kalau beli sesuatu itu selalu atas nama orang tua Rusen, atas nama ayahnya Rusen. Tapi kali ini mobil ini atas nama Rusen. Kalau atas nama saya nggak bisa guys, karena saya orang asing ya, tidak bisa WNA nggak bisa punya mobil di sini. Kalaupun punya mobil mungkin harus diwakilkan gitu. Jadi daripada nama orang tua Rusen, lebih baik nama Rusen terus kan. Kalau di sini juga perlu guys, kalau punya kendaraan, punya tanah itu memperkuat kita kalau nanti urus visa untuk keluar negeri. Jadi sekarang kita pulang ke rumah dulu, Senin kita kembali ke notaris lagi guys. Ini motornya Bilal guys. Bilal naik motor, kita naik mobil yang lain tuh. Oke, kita sampai jumpa lagi.